Apa tadi operasi pasar selain yang dilakukan pertama?
bicara mengenai kemungkinan kenaikan harga, maaf saya tidak kompeten bicara masalah itu. Tapi yang penting faktanya, ya sampai hari ini kita dalam hal ini Pertamina ataupun pemerintah tidak ada rencana menaikkan harga pelumas. Dan ini pun sudah ditegaskan oleh Bapak Menteri maupun pimpinan kami, Bapak Direktur Utama semalam, ya Anda bisa mengikuti semua. Tidak ada kebenaran terhadap info-info atau berita akan adanya kenaikan harga pelumas. Ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Pak, adanya kekosongan yang beberapa waktu lalu terhadap pelumas di Jakarta itu sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Jadi begini ya, karena isu kenaikan harga pertama, ya, orang cenderung rush untuk mencari keuntungan. Gunakanlah istilah mencari keuntungan atau mengalir di air keruh lah. Dan ini suatu gejala yang wajar. Kalau ada isu harga mau naik, komoditas apapun, orang cenderung borong. Ya. Nah ini terjadi di pelumas. Lain daripada itu juga, karena dampak, ya, salah satu dampak dari krisis moneter yang kita alami sekarang ini, menyebabkan pasar pelumas ini komposisinya berubah. Yang tadinya produksi Pertamina hanya bermain atau menguasai kurang lebih 65% pasar nasional kebutuhan domestik ya pelumas, karena produk impornya menjadi mahal. Kemudian juga produk pesaing lainnya yaitu repacker, ya, orang yang mengalengkan kembali produk Pertamina yang mana mereka membeli curah di Pertamina, itu harganya cenderung lebih mahal. Mereka menjadi tidak laku. Oleh karena itu konsumen yang 35% ini serta-merta berpindah ke produksi Pertamina. Nah, ini yang gejolak mendadak ini yang Pertamina agak mengalami shock ya. Sehingga terkesan di pompa bensin ataupun di agen-agen kita terjadi keterlambatan, kelangkaan sesaat. Nah, setelah adanya operasi pasar yang kita lakukan, ya, ini sudah berangsur-angsur menjadi normal. Jadi kelangkaan pelumas itu bukan karena barang yang tidak ada. Pertamina tetap memproduksi seperti Anda lihat, gudang kita juga cukup. Ya, tadi saya katakan kita punya stok nasional ya sampai yang hari ini tercatat kurang lebih tahan sampai 3,5 bulan untuk nasional, dan kita produksi terus. Saudara lihat, Anda lihat ya, kaleng-kaleng bahan baku terus datang. Sementara hasil produksi terus keluar dari pabrik kita menuju ke gudang. Jadi sekali lagi masyarakat tidak perlu risau, tidak perlu panik, dan belilah pelumas secara wajar lah. Jadi kelangkaan pasokan kemarin terjadi terlambat karena terjadi pembelian yang di luar kebiasaan. Siapapun pemasoknya, siapapun produsennya mengalami gejala seperti ini juga akan ketinggalan. Ada faktor lain, karena pasokan pelumas ini juga tergantung pada transportasi darat. Ya, kemarin ada sedikit pengaruh, ya, kegiatan Lebaran ini kan banyak sopir yang mudik, ya. Ya ini ada sedikit pengaruhnya lah. Agen-agen kita tutup, sementara permintaan mendadak melonjak, jadi ada sedikit keterlambatan. Jadi masalahnya keterlambatan bukan karena harga mau naik atau karena barang tidak ada. Saudara bisa lihat barang berangsur-angsur akan masuk ke pasar. Tapi tadi Bapak bilang dealer yang... Itu kan dealer juga ikut-ikut rush kan. Nah, itu yang kita kenakan sanksi. Ya. Jadi dealer yang harusnya ikut mengamankan tapi malah dia ikut bermain. Nah, ternyata ada bukti-bukti yang cukup, ya kita akan ambil tindakan itu. Dan sementara ada 9 dealer yang sementara saya nonaktifkan kegiatannya. Artinya tidak boleh menebus sementara ini. Gitu. Ada kemungkinan untuk dicabut izin? Iya, tentu tergantung aturan yang ada nanti. Kalau ternyata dia melanggar sanksi, terbukti benar, ya kita kenakan sanksi sesuai aturan yang ada. Kalau penimbunnya bukan dealer, Pak? Ya, itu aparat hukum yang penegak hukum yang harus bertindak kan. Pertamina mungkin cukup melaporkan saja. Sampai seberapa banyak dia dikatakan penimbun? Saya sendiri patokannya tidak tahu persis ya. Saya kira di dalam pasal-pasal hukum kita saya kira ada itu aturannya. Ya. Saya kira Pertamina tidak kompeten untuk menentukan hukuman ini, tapi yaitu aparat penegak hukum lah yang berwenang. Lalu selain dengan melakukan operasi pasar, Pak, untuk mengendalikan harga, apa lagi upaya lain dari Pertamina? Ya, saya kira salah satu bentuknya hanya operasi pasar itu dengan memasok jumlah yang lebih dari biasanya ke pasar. Extra dropping lah kalau di BBM kita, minyak tanah itu, ya. Ya, kita memberikan pasokan yang lebih banyak dari biasanya supaya pasar ini mereda. Ini kan hanya
karena hukum penawaran dan permintaan saja, supply demand. Kalau pasokannya cukup, harga akan cenderung turun. Kalau Ya. suplai minyak tanah sendiri bagaimana? Minyak tanah saudara lihat sebenarnya tidak ada masalah. Ya, Pertamina juga tidak menaikkan harga BBM, apalagi minyak tanah. Pasokannya juga sama, ya, kita extra dropping. Bahkan kalau untuk wilayah DKI, permintaan BBM, ya, khususnya minyak tanah ini malah cenderung turun. Minyak tanah di DKI ini turun karena apa? Orang-orang yang kemarin menggunakan minyak tanah, Lebaran ini mereka mudik. Ya, warung-warung Tegal, pengecer-pengecer mudik. Ya. Karena jumlah penduduk berkurang selama Lebaran, konsumsi minyak tanah turun. Juga ada sebagian kecil industri yang menggunakan minyak tanah, ya, secara legal, ya. Ini juga libur, turun. Jadi dari statistik selama ini DKI itu kalau Lebaran itu turun minyak tanah, di daerah yang mungkin naik. Ya, pasokan kita normal. Kalau nanti kita sempat mampir ke Pelumpang, ya, di luar kebiasaan, justru pada Lebaran sekarang ini, mungkin juga karena salah satu dampak dari krisis moneter, depo kita tuh sepi, tidak seramai yang lalu-lalu. Nah, ini kelihatan memang ada gejala kegiatan ekonomi yang mulai menurun, dampaknya kepada permintaan BBM. Ya, ya, jadi di luar jangkauan Pertamina kemungkinan ada saja, namanya juga oknum, ya. Pertamina kan hanya sampai ke pangkalan kendali kita. Pengecer yang pikulan itu, ya, saya kira transaksi antara penjual dan pembeli kita tidak bisa kendalikan sejauh ini, ya. Tetapi kita hanya dengan menghimbau saja. Ya. Sebetulnya tidak cukup alasan untuk mereka menaikkan. Nah, biasanya oknum ini menggunakan mengail di air keruh, ya, menggunakan kesempatan karena konsumen ini panik, gitu loh. Itu saja sebetulnya. Oleh karena itu berkali-kali dihimbau oleh Bapak Menteri, Bapak Direktur Utama juga, masyarakat supaya tenang. Karena masalah krisis ini akan terselesaikan kalau masyarakatnya tenang, kembali kepada kondisi yang normal. Itu saja. Ya. Pertamina bersedia untuk menerima atau penghasilan masyarakat. Sure, ya, selalu. Ya. Kita pada dasarnya kan produsen. Kita juga dibentuk untuk melayani masyarakat. Tentunya tidak tertutup untuk menerima keluhan, apapun bentuk keluhan. Ya. Dan kita memang sedang merintis untuk membuka hotline service, ya, layanan telepon untuk customer service ini bebas pulsa kita sedang terus, mudah-mudahan 2 bulan ini kita bisa buka lah. Jadi kita juga, Pertamina juga ingin merubah kesan yang lebih bersahabat lah, ya, walaupun kita monopoli tapi kita ingin lebih bersahabat kepada konsumen. Saya DKI ini membuka hotline service dengan sarana telepon bebas pulsa. Kita sedang rintis itu. Kita sedang betul, kiri. Enggak, masih masuknya di kantor. Saya tunggu Pak Kartono juga. Dari gudang Pertamina ke, Jadi mata rantainya dipersingkat. atau solar. Berapa cukup orang sini banyak? Ini premium. Udah parkir tempat teduh itu, Pak. Kiri, parkir tempat teduh.
box nanti kan masuk gudang masuk